Oke semua sudah bisa dimulai ya. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan selamat datang pada webinar kelompok 76 KKM Untirta 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om budaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Iman Syaifullah, SPME, selaku pangan yang terhormat kepada selaku kelompok 76 KKM Untirta 2020 dan para hadirin yang saya cintai. Pertama, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu dalam acara kali ini yang bertemakan budaya di pandemi COVID-19. Salawat kita panjatkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hadirin semuanya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, ketiga inti yaitu webinar, dan yang terakhir adalah penutup. Baik para hadirin yang terhormat, kita buka acara pada ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik semua, acara yang kedua yaitu dari Ketua Kelompok 76 KKM Untirta 2020 pada Saudara Khairul. Waktu dan kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Iman Syaifullah STMN selaku dosen pembimbing lapangan serta Bang Muhammad Fikri Zulkifli SH selaku pemateri dalam webinar kali ini yang berjudul Budaya Hidup Sehat di Era Pandemi. Ya, kenapa dari kita mengangkat budaya hidup sehat di era pandemi? Karena memang sangat diperlukan gitu ya di masa-masa sekarang menjaga kesehatan. Terima kasih juga kepada teman-teman dari kelompok KKM 76 Untirta yang telah bersedia menyediakan waktu untuk terjalannya webinar kali ini. Serta teman-teman yang saya cintai, yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga teman-teman dan seluruh peserta webinar yang ada di sini dapat mengambil kebermanfaatan dari webinar kali ini dan dapat menjaga kesehatannya selama masa pandemi ini berlangsung. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Khairul Umam atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu dari dosen pembimbing lapangan kelompok 76 KKM Untirta, Bapak sekaligus yang membuka acara ini kepada Bapak Iman Syaifullah SH STME. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri utama ya dalam hal ini akan dibawakan oleh Muhammad Fikri Zulkifli SH ya. Kemudian tema dari acara webinar ini adalah budaya hidup sehat di era pandemi ya. Kemudian tak lupa pula yang saya banggakan dan saya cintai, mahasiswa peserta KKM 7 kelompok 76 yang sudah bersusah payah melaksanakan program kerja dari pelaksanaan KKM-nya, di mana program tersebut salah satunya adalah
menyelenggarakan webinar. Kemudian tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah menyempatkan hadir dan ikut dalam acara webinar ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita telah dipertemukan dalam acara yang baik ini, dan pagi yang cerah ini, dalam acara webinar. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, terutama bagi kelompok 76 dan umumnya bagi peserta webinar ini, sehingga acara webinar ini memang benar-benar bermanfaat dan bisa menjadikan petunjuk bagaimana cara hidup sehat di era pandemi ini. Mungkin itu saja yang dapat Pak Iman sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan acara webinar ini dapat bermanfaat baik bagi kelompok 76 ataupun bagi masyarakat yang nantinya menyaksikan, mengikuti, dan melihat videonya ketika acara tersebut sudah direkam dan dibagikan. Dan dengan mengucapkan bismillah, acara webinar ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya serahkan lagi ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iman. Waalaikumsalam. Acara yang ketiga yaitu webinar dengan topik Budaya Hidup Sehat di Era Pandemi COVID-19 yang akan menghadirkan Muhammad Fikri Zulkifli SH sebagai narasumber. Webinar ini akan dipandu oleh Syahril Al-Kirom sebagai moderator. Sebelumnya, moderator terlebih dahulu. Moderator ini bernama Syahril Al-Kirom, lahir di Serang, 2 November 1998, beralamat di Jalan Raya Taktakan, Kilometer 7, RT 2 RW 2, Kelurahan Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten. Moto hidupnya adalah ketahuilah batas diri dan mulailah untuk melampaui. Dia pernah bersekolah di SDN Taktakan, SMP Serang, SMA Kota Serang, dan saat ini beliau menempuh program sarjana dia hari ini akan diambil oleh model Syahril. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, semuanya, perkenalkan nama saya Al-Kirom sebagai moderator pada acara webinar kali ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk hadir di acara webinar kali ini yang bertemakan Budaya Hidup Sehat di Era Pandemi. Sebelum diskusi ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita kali ini. Nama Muhammad Fikri Zulkifli, tempat tanggal lahir Sukabumi, 14 Februari 1967. Alamat Kampung Sorogol, RT 4, RW 4, Desa Mekarjaya, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk domisilinya, beliau tinggal di Taman Banjar Agung Indah, Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Nomor telepon 0857 59 10 2532. Moto hidup ini bukan tentang seberapa bisa menggapai mimpi, tapi tentang seberapa besar kamu bermanfaat untuk orang lain. Riwayat pendidikan, SD Negeri Cihamerang, SMP Negeri 1 Kabandungan, SMA Negeri 1 Kabandungan,
dan Universitas Sultan Ageng Triasa. Riwayat prestasi, nama Gian MDI sebagai delegasi untuk tingkat internasional. Yang kedua, Jambore Brigade sebagai delegasi di tingkat ASEAN, Mr. Tinton untuk peringkat top 10 tingkat Provinsi Banten, dan masih banyak lagi. Baiklah, sepertinya teman-teman sudah nggak sabar nih dengan pemateri kita yang satu ini. Nah, langsung saja kita panggilkan Muhammad Fikri Zulfikar SH. Zulkifli SH. Waktu yang tepat, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Pembina KKM 76, Ketua KKM Kelompok 76, dan lupa teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fikri Zulkifli. Biasa sih teman-teman saya panggil sapaannya Jo. Kalau enggak Fikri atau apa aja lah, terserah teman-teman. Di sini alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman KKM buat sharing sih, sebenarnya bukan memberikan bukan sebagai pemateri dan sebagainya, tapi kita lebih ke sharing bagaimana sih budaya hidup sehat di era pandemi ini gitu kan. Ngomong-ngomong kan di sini saya sebagai, ibaratkan saya mewakili teman-teman dari genre. Kalau genre itu kan generasi berencana, biasanya kita punya salam dulu nih sebelum kita memulai kegiatan. Ini ketika saya nanti kalau misalkan saya bilang salam genre, teman-teman jawabnya salam gitu ya. Tentu kayak gini nih. Ini salam genre, kita biasanya seperti ini. Teman-teman ketika bilang salam genre, jawabnya salam. Ya. Coba, salam genre. Salam. Kemudian ketika saya bilang remaja genre, jawabnya sehat, cerdas, ceria. Sehat, cerdas, ceria. Bisa ya? Nah, remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Ketika saya bilang genre Indonesia, jawabnya saatnya yang muda berencana. Bisa ya? Coba ya. Genre Indonesia, saatnya yang muda berencana. Kita kan sebagai remaja nih, seharusnya memang remaja, apalagi teman-teman sebagai remaja di sini harus menjaga pola hidupnya juga, kemudian dan lain sebagainya. Berbicara tentang budaya pola hidup sehat, apalagi di era pandemi ini, sebenarnya dari Dinas Kesehatan dan sebagainya sudah mempromosikan atau mengkampanyekan dari zaman-zaman sudah lama gitu ya. Cuman masyarakat Indonesia sendiri kurang peka ataupun kurang peduli terhadap program tentang pola hidup sehat, bersih dan sehat itu atau PHBS gitu ya. Oke, bisa lanjut ke program PHBS-nya ya. Berbicara tentang corona, kan sebenarnya kalau ngomongin corona, saya rasa teman-teman udah tahu lah virus corona itu apa. Dan memang virus corona itu kan jenis virus yang menyebabkan penyakit dari yang ringan seperti flu biasa hingga parah seperti penyakit SARS gitu sendiri. Misalkan ya memang virus corona ini kan kadang kita nggak tahu kita tuh terkena positif atau enggak. Ya saya rasa teman-teman selama 3 bulan ini atau 4 bulan ini udah banyak tahu lah tentang corona itu apa gitu ya. Lalu di next. Berbicara nih tentang pola hidup bersih dan sehat, kita ketahui dulu nih arti PHBS itu apa sih gitu kan. Nah, PHBS sendiri merupakan seluruh perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran sehingga anggota keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Jadi harapannya memang kegiatan hidup bersih dan sehat bukan hanya kita ketika di masa pandemi aja, tapi di masa bukan pandemi juga kita harus terus berperilaku hidup bersih dan sehat. Apalagi nih Indonesia itu saat ini kalau nggak salah itu peringkat 4 kekurangan gizinya kalau nggak salah ya. Jadi akan mengakibatkan yang namanya stunting. Nanti kita akan bahas stunting itu apa sih, seberapa bahayanya stunting dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Boleh dilanjut? Nah,
Tujuan PHBS, tujuan pola hidup bersih dan sehat ini sendiri merupakan meningkatkan pengetahuan ya, tentunya kita juga perlu tahu PHBS ini apa, kemudian kesadaran kita terhadap pola hidup bersih dan sehat ini jangan sampai hanya sekedar kita tahu. Kadang kan yang namanya mahasiswa nih ataupun pelajar dan sebagainya tahu materinya apa, tahu isinya apa, tapi kadang kita nggak sadar dan kita nggak menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi harapannya apapun itu yang kita ketahui hal baik, harusnya kita berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan yang optimal gitu kan. Itu salah satunya, kita memang harus sadar, selain tahu kita harus sadar bagaimana cara menerapkan kehidupan pola hidup bersih dan sehat. Boleh dilanjut. Dilanjut. Itu saya juga di Fakultas Hukum ketinggalannya. Nah, di sini PHBS itu apa aja sih? Jadi PHBS itu bukan hanya tentang cara kita berpakaian, kita harus mandi, kita harus makan yang gizi dan baik dan sebagainya. Tapi di sini ada beberapa banyak hal. Yang pertama ada di bidang gizi. Di bidang gizi tentunya kita tahu lah ya, makanan dengan gizi seimbang, kayak misalkan minum tablet besi, terus selama hamil juga memberikan bayi ASI eksklusif, kemudian mengkonsumsi garam iodin dan sebagainya. Kemudian juga dari bidang KB juga ada gitu kan. Jadi PHBS ini bukan hanya sekedar kita bagaimana harus makan makanan yang bergizi, tapi juga banyak hal seperti dalam bidang KB itu kayak harus memeriksa kehamilan dan lain sebagainya. Karena ketika ibu hamil itu kita harus tahu kondisi kehamilannya seperti apa, jangan sampai nantinya bayinya ketika lahir cacat dan lain sebagainya, karena banyak kejadian di Indonesia ini angka stunting itu sangat tinggi. Salah satunya akibatnya karena memang jarang memeriksa kehamilan ketika ada bulanan kayak gitu kan. Kemudian juga kesehatan lingkungan, ini salah satu memang PR juga buat negara kita, salah satunya apalagi di Kota Serang nih. Di Kota Serang ada salah satu daerah yang masih kesehatan lingkungannya masih kurang, itu di daerah Kasemen. Di daerah Kasemen itu sanitasi dan lain sebagainya itu masih kurang, kayak misalkan masih ada yang buang air besar itu di mana aja. Jadi banyak masyarakat yang memang belum mempunyai yang namanya kamar mandi sendiri gitu kan, kayak misalkan di daerah Tirtayasa yang masih mandi di di kolam-kolam di sungai-sungai yang memang kotor. Jadi masih banyak PR, salah satunya di Provinsi Banten ini mengenai kesehatan di lingkungan. Kemudian bidang pemeliharaan kesehatan juga sama. Di sini pemeliharaan kesehatan tentunya kita di era pandemi ini mulai meningkat gitu ya. Kayak misalkan bidang gaya hidup sehat. Kayak sekarang bidang gaya hidup sehat kan sekarang udah mulai banyak yang bersepeda, kemudian juga berolahraga, menggunakan masker dan lain sebagainya. Sebenarnya program-program ini dari pemerintah ini udah sejak lama gitu kan. Cuman dari masyarakat sendiri masih belum sadar karena mungkin nggak tahu penyebabnya apa dan nggak begitu dirasakan. Nah, ketika ada virus corona ini, mungkin salah satu hal positifnya program-program dari pemerintah, apalagi mengenai pola hidup bersih dan sehat ini sudah berjalan dan mungkin udah semua masyarakat ikut menggaungkan program ini gitu kan. Kemudian yang terakhir itu ada PHBS bidang obat dan farmasi. Tentunya kita juga harus memiliki tanaman obat untuk keluarga, kayak misalkan tanaman apa sih yang bisa kita tanam di rumah gitu kan, salah satunya hal seperti itu. Boleh dilanjut. Dilanjut. Nah, jenis tatanan PHBS. Jadi pola hidup bersih dan sehat itu bukan hanya ada di rumah aja gitu kan. Apalagi di dalam pandemi ini memang kita diharuskan tetap menjaga kehidupan bersih dan sehat itu di rumah. Kemudian juga tatanan di sekolahnya juga harus terjaga, kemudian di tempat-tempat umum, di tempat kerja, instansi kesehatan, dan sekarang itu sedang isu-isu naik lagi, virus corona ini tertular dari tempat kerja nih sekarang yang sedang booming-boomingnya atau sedang hangat-hangatnya dibahas oleh pemerintahan itu, virus corona ini tertular di tempat kerja. Sekarang lagi banyak isu seperti ini karena mungkin yang saya rasakan pun orang-orang yang kerja itu udah mulai jenuh dengan yang namanya tiap hari memakai masker, lain sebagainya. Padahal kan masa pandemi ini kita masih belum berakhir gitu ya. Tetapi masih banyak dan juga orang-orang dinas ataupun orang pekerja itu sudah mengabaikan yang namanya pola hidup bersih dan sehat, apalagi di masa pandemi ini yang harusnya kita memakai masker gitu kan. Nah itu salah satunya karena mungkin
ngerasa udah bosen kali ya dan lain sebagainya. Jadi harapannya buat teman-teman semua, kita maupun mau di rumah, mau di sekolah, di tempat umum dan lain sebagainya, tetap dijaga pola hidup bersih dan sehatnya. Apalagi ketika kita di tempat umum harus tetap menggunakan yang namanya masker, gitu kan. Itu boleh dilanjut ya. Dilanjut, Kak. Nah, dampak positif adanya corona, apa sih dampak positif adanya corona? Di sini ada beberapa yang saya tulis, sebenarnya masih banyak sih dampak positifnya ya. Kalau ngomongin negatifnya, banyak lah negatifnya ya. Tapi kalau kita boleh bicara tentang dampak positifnya, ada beberapa hal yang saya tulis itu frekuensi interaksi dalam keluarga meningkat. Yang biasanya orang tua ataupun anak yang, kalau orang tua biasanya kan kerja berangkat pagi, pulang sore, ada juga yang pulang malam gitu kan. Kemudian anak juga yang biasanya berkeluyuran ke rumah, berkeluyuran keluar, yang jarang berinteraksi dengan keluarga. Akhirnya ketika di masa pandemi ini banyak keluarga yang akhirnya harmonis gitu kan, tercipta kekeluargaan yang biasanya aku nggak tahu sih anak saya seperti apa dan sebagainya. Dan sekarang banyak orang tua ataupun keluarga bisa bersama-sama di dalam rumah, walaupun hanya di rumah ya, tapi setidaknya meningkatkan keharmonisan di dalam keluarga itu sendiri. Karena ketika kita harmonis di dalam keluarga biasanya bisa berdampak positif kepada diri kita sendiri juga. Jadi bukan hanya kita punya keharmonisan, tapi dalam segi emosional, mental dan sebagainya itu bisa dampak berpengaruh ketika kita punya banyak waktu bersama keluarga. Kemudian meningkatnya PHBS. Tentu program PHBS ini yang sudah dari lama, ketika ada corona ini nih, sudah berjalan dengan sangat baik. Jadinya karena corona, program PHBS berjalan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri. Mungkin kadang masyarakat Indonesia itu harus ada rasa ketakutan dulu baru mau memulai hal-hal yang baik gitu kan. Kemudian yang ketiga itu membiasakan untuk berhemat. Ini pun sebenarnya bisa menjadi hal positif juga ketika di rumah kita nggak kemana-mana, yang biasanya tiap minggu shopping, yang biasanya tiap malam pergi berkeluyuran makan di luar dan sebagainya. Mungkin sekarang udah mulai agak belajar berhemat dan sebagainya. Dan yang terakhir itu menerapkan 8 fungsi keluarga. Ini salah satu penerapan yang memang di dalam program BKKBN itu ada yang namanya penerapan 8 fungsi keluarga. Kenapa 8 fungsi keluarga? Karena 8 fungsi keluarga ini salah satu yang namanya banyak hal yang terjadi di dalam keluarga. Kayak misalkan apa saja sih 8 fungsi keluarga ini? Jadi ada 8. Yang pertama itu fungsi agama. Tentu dengan adanya fungsi agama, yang merupakan fondasi iman kita, di mana kita diajarkan tentang sholat, kemudian juga beramal dan sebagainya. Karena tanpa agama hidup kita nggak bakalan istilahnya lulus-lulus aja kan. Apalagi sekarang gitu kan, orang berpendidikan tanpa yang namanya ilmu agama pasti tetap jalannya nggak baik. Kayak misalkan udah banyaknya koruptor dan lain sebagainya. Jadi harapannya salah satu 8 fungsi keluarga itu fungsi agama, kemudian yang kedua itu cinta dan kasih sayang, yang keempat itu sosial budaya, yang keempat ada perlindungan, yang kelima ada reproduksi, yang keenam ada sosialisasi dan pendidikan, yang ketujuh ada pemeliharaan lingkungan, dan yang terakhir itu ada ekonomi. Jadi ada 8 fungsi keluarga yang memang perlu diterapkan di keluarganya masing-masing. Kadang orang tua ataupun masyarakat itu nggak tahu 8 fungsi keluarga itu apa aja. Yang sering saya temui di masyarakat itu sendiri, mereka nggak tahu 8 fungsi keluarga itu apa aja mungkin, tapi secara tidak langsung mereka sudah menerapkannya. Tapi ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Kenapa penting? Karena terjadi banyak kejadian di masyarakat, kayak misalkan timbulnya KDRT, kemudian anak menggunakan narkoba dan lain sebagainya, anak nggak mau tinggal di rumah dan sebagainya, karena tidak ada yang menerapkan 8 fungsi keluarga ini di rumahnya masing-masing. Oleh karena itu, salah satu poin yang memang harus kita terapkan di keluarga itu ada 8 fungsi keluarga, agar anak maupun ibu dan lain sebagainya bisa harmonis dan tidak terjadi hal-hal negatif di luar sana. Itu salah satunya. Boleh dilanjut? Nah, ini pola hidup sehat, bersih dan sehat sebaiknya tetap kamu lakukan di masa pandemi. Jadi ada beberapa hal yang saya coba catat. Apa saja sih yang harus kita lakukan di masa pandemi ini gitu kan. Nah, yang pertama kita harus perbanyak asupan makanan bergizi, tentu dong. Jadi kan banyak remaja sekarang, apalagi ibu-ibu dan lain sebagainya, sukanya malah makan seblak gitu kan, makan bakso dan lain sebagainya. Itu dibilang ya
boleh-boleh aja gitu kan. Cuman banyak hal yang orang gunakan itu malah makan tiap hari itu pengennya makan pedes aja, apalagi kan pedes-pedesnya sekarang itu pedesnya nggak baik gitu ya, nggak, ibaratkan bukan langsung dari alam tapi ada udah bahan-bahan kimia dan lain sebagainya. Jadi harus perbanyak makanan yang bergizi dengan menerapkan pola makan sehat dan penuh nutrisi gitu kan. Kualitas kesehatan dan daya tahan tubuh sudah pasti ikut meningkat. Nah, jadi jangan sampai kayak cewek gitu kan, biasanya udah pengen diet dan lain sebagainya, tapi dietnya nggak secara diet yang sehat gitu kan. Banyak yang diet seharian nggak makan, makannya makanan yang memang nggak bergizi dan lain sebagainya. Jadi banyak cara supaya kita bisa hidup sehat juga gitu kan dengan makanan yang bergizi gitu kan, salah satunya. Jadi harapannya teman-teman tetap memakan makanan asupan yang bergizi, karena salah satu untuk meningkatkan kecerdasan kita, kemudian juga meningkatkan imun kita dan lain sebagainya, itu salah satunya dari makanan itu sendiri. Kayak misalkan nih perempuan ketika menstruasi nih ya, salah satunya ketika menstruasi biasanya kadang ngerasa tiap bulannya ada aja gitu kan, menstruasinya nggak teratur, kemudian juga lain sebagainya, banyak hal yang terjadi pada masyarakat ataupun dan lain sebagainya gitu ya, kayak perempuan. Ini salah satunya juga bisa dari faktor makanan itu sendiri. Ketika makanannya nggak baik, apalagi pola hidupnya nggak baik, itu biasanya kepada menstruasinya juga nggak bakalan berjalan baik seperti biasanya, seperti itu. Jadi makanan ini sangat berpengaruh kepada kehidupan kita itu sendiri. Kemudian yang kedua itu cukupi kebutuhan air putih nih. Air putih ini juga sangat penting, jadi teman-teman minum paling tidak 8 gelas sehari dapat membantu tubuh jadi mudah dehidrasi dan dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Jadi yang biasanya suka makan makanan minum-minuman ale-ale gitu kan, teh botol dan lain sebagainya, coba dibiasakan tiap harinya minum minuman air putih, karena kan air putih juga sangat baik supaya kita nggak dehidrasi dan lain sebagainya. Kemudian boleh dilanjut. Kemudian olahraga yang rutin. Olahraga yang rutin sekarang nih lagi seru-serunya ataupun lagi booming-boomingnya oleh masyarakat itu mengenai penggunaan sepeda gitu ya. Boleh kita olahraga tapi jangan sampai juga terlalu memaksakan diri. Kayak misalkan yang biasanya nggak pernah sepedahan kemudian naik sepeda berkilo-kilometer dan akhirnya nantinya terkena penyakit yang namanya paru-paru dan lain sebagainya. Jadi harapannya teman-teman olahraga yang memang olahraga rutinnya ini ya semampu teman-teman, jangan sampai terlalu dipaksakan gitu kan. Kayak misalkan lari biasanya ya cuma sekitar 1 kilometer, kemudian teman-teman dipaksakan untuk lari 10 meter atau 10 kilometer kan bisa menimbulkan yang namanya kita penyakit jantung dan lain sebagainya. Jadi berolahraga pun harus teratur dan rutin juga sih sebenarnya. Jadi yang namanya berlebihan itu kan emang nggak boleh gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada istirahat yang cukup. Jadi teman-teman pun harus istirahat yang cukup. Tapi biasanya sih yang namanya remaja istirahatnya bukan cukup lagi tapi kecukupan gitu ya. Biasanya rebahan aja ya. Terus di rumahnya biasanya kegiatannya rebahan aja gitu kan. Tapi ya semoga teman-teman bisa tidur dapat membantu, karena dengan istirahat yang cukup dapat membantu maksimalkan metabolisme dan menjaga daya tahan tubuh. Usahakan untuk tidur minimal 7-8 jam setiap harinya. Nah, biasanya nih salah satu jeleknya mahasiswa itu tidurnya larut malam, misalkan jam 2, jam 3 baru tidur gitu kan. Subuh ataupun jam 8, jam 9 baru bangun. Itu biasanya yang saya temuin teman-teman saya pribadi itu biasanya seperti itu. Jadi harapan saya teman-teman sebagai penerus bangsa, apalagi yang pengen daya tahan tubuhnya kuat sampai nenek tua nanti gitu kan, istirahatnya yang cukup, jangan sampai tidur pagi gitu kan, baru tidur malamnya malah bergadang. Jadi harapannya malam itu tidur ya jam 10 lah minimal lah ya, minimalnya jam 8 lah, jam 9 udah tidur. Jangan sampai teman-teman tidur larut malam, dan juga tetap istirahat yang cukup. Dan jangan juga terlalu banyak rebahan. Boleh dilanjut. Dilanjut, Kak. Kemudian kita ada bantu dengan vitamin. Kalau misalkan emang teman-teman punya banyak rezeki dan sebagainya, boleh ditambah dengan makanan multivitamin seperti memenuhi kebutuhan vitamin
vitamin harian dengan mengkonsumsi vitamin secara rutin. Nah, kayak misalkan vitamin C untuk meningkatkan sistem imunitas dan juga daya tahan tubuh yang kuat. Ya, bolehlah teman-teman makan makanan multivitamin kayak misalkan ya, kalau misalkan nggak ini beli buah-buahan kayak jeruk, lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada gunakan masker ketika pergi keluar rumah. Ini salah satu yang memang harus kita gunakan ketika di masa pandemi ini gitu kan. Gunakan masker kain ketika pergi ke tempat publik. Masker dapat mencegah penyebaran virus dengan melindungi bagian wajah dari droplet seseorang yang mengandung COVID-19. Ini sih masih banyak di daerah-daerah Kota Serang ya, khususnya apalagi Banten. Penggunaan masker ini saya lihat masih banyak yang nggak menggunakan masker. Mungkin ada yang mungkin udah ngerasa jenuh, ada yang ngerasa bodoh amat gitu kan, dan lain sebagainya. Harapannya teman-teman mahasiswa ataupun semuanya, kita ajak lagi masyarakatnya untuk menggunakan masker walaupun udah merasa bosen, ngerasa pengap ketika menggunakan masker dan sebagainya. Kadang memang menggunakan masker itu kita nggak kenal sama orang yang lewat, misalkan ada orang lewat, taunya ternyata teman kita dan kita nggak mengenalinya karena orang itu pakai masker ataupun kita pengap dan sebagainya. Harapannya kita tetap menggunakan masker gitu kan. Apalagi sekarang sudah mulai lagi nih, orang sudah mulai bosan menggunakan masker, dan teman-teman mahasiswa dan semuanya harus terus mengedukasi masyarakat karena pandemi ini belum berakhir, jadi kita harus tetap gunakan masker ketika keluar rumah kayak gitu. Boleh dilanjut? Boleh dilanjutkan? Nah, kemudian terapkan physical distancing. Pastikan kamu tetap jaga jarak dan tidak melakukan kontak terlalu dekat dengan orang lain. Sebenarnya hal ini tuh ya sudah diajarkan ya di yang namanya, apalagi kalau misalkan umat muslim nih udah tentu pasti diajarkan kita yang harusnya namanya jaga jarak, apalagi dengan pasangan yang masih pacaran dan lain sebagainya, tetap jaga jaraknya, jangan terlalu berdekatan ya, karena itu ya nggak boleh gitu kan, dalam agama juga nggak boleh yang namanya dekat-dekatan apalagi dengan lawan jenis. Tetap juga salaman juga ya, jangan bersentuhan lah gitu kan, tetap menggunakan salaman ala Islam juga dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tetap terapkan physical distancing, jangan sampai ngerasa saya emang nggak kena virus, saya emang nggak ini. Belum tentu orang yang dekat dengan kita itu orangnya sehat, dan belum tentu juga kita sebagai yang ngerasa sehat juga nggak terkena yang namanya virus. Jadi harapannya terapkan physical distancing dimanapun itu. Kalau misalkan emang di rumah ya kita harus ketahui dan sebagainya untuk selalu menghindari kerumunan di tempat ramai. Jadi teman-teman juga jangan terlalu banyak berkerumunan ke tempat ramai. Kayak misalkan nih teman-teman pengen olahraga, yang namanya olahraga kan banyak nih sekarang yang tiap pagi-pagi itu banyak orang dan lain sebagainya. Jadi tetap dijaga physical distancing-nya. Nah, selanjutnya ada yang namanya cuci tangan yang rutin. Ini juga sebenarnya program udah dari lama nih pemerintah membuat program yang namanya seperti ini. Lalu cuci tangan dengan sabun dan air, terutama setelah menyentuh benda yang ada di ruang publik. Jika tidak ada wastafel atau toilet, gunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Nah teman-teman, cuci tangan rutin ini memang sudah lama pemerintah buat programnya. Nah harapannya teman-teman pun ketika misalkan udah bersentuhan dengan orang, cobalah pakai hand sanitizer ataupun bercuci tangan, apalagi teman-teman mau mengkonsumsi makanan gitu kan. Jadi harapannya tetap cuci tangan yang rajin, kemudian juga dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai juga terlalu keseringan menggunakan hand sanitizer gitu kan. Ya secukupnya aja ketika memang diharuskan ya pakai, ketika enggak jangan terlalu juga sering memakai hand sanitizer. Boleh lanjut? Nah, apa bahaya tidak menjaga pola hidup bersih dan sehat? Saya coba beralih ke topik lain. Di sini salah satunya akibatnya adalah stunting. Kenapa stunting ini berbahaya selain di era pandemi ini ya? Karena pola hidup bersih dan sehat ini sebelum masa pandemi ini yang menjadi isu trending topiknya itu adalah akibat stunting yang tinggi. Di Indonesia ini stuntingnya juga sangat tinggi. Kalau nggak salah peringkat keempat di dunia. Ini bukan prestasi yang baik ya tentunya. Jadi stunting ini sangat berbahaya. Coba kita lihat stunting itu sebenarnya apa sih? Coba stunting itu apa? Dilanjut.
Nah, stunting itu adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya yang memiliki keterlambatan dalam berpikir. Ini menjadi salah satu PR buat kita semua, karena akibat dari stunting ini bisa aja dimulai dari yang namanya ketika kita masih remaja nih. Salah satunya adalah jangan menikah dini. Karena ketika menikah usia dini, apalagi buat perempuan, ketika menikah di bawah usia 21 tahun, itu bakal berakibat yang namanya bisa terjadi yang namanya bayinya BBLR, bayi berat lahir rendah di bawah 2,5 gitu kan. Kemudian juga bayinya cacat. Kemudian juga ketika proses kehamilannya bisa anemia, kemudian juga dan lain sebagainya. Itu salah satu hal yang bakal menimbulkan ataupun akibat dari pernikahan dini. Itu salah satunya adalah stunting juga, teman-teman. Jadi stunting ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kecerdasan seseorang juga nggak bakal bertumbuh dengan baik sesuai dengan selain ukurannya pendek, kemudian juga cara berpikirnya juga telat dan lain sebagainya. Jadi bagaimana penerus bangsa akan memajukan negara Indonesia ini kalau misalkan banyak anak-anak penerus bangsa ini yang terkena stunting gitu. Boleh dilanjut? Dilanjut, Kak. Nah, beban ganda permasalahan gizi di Indonesia. Jadi sebanyak 159 juta anak itu terkena stunting di seluruh dunia dan 9 juta mereka tinggal di Indonesia. Jadi banyak sekali yang memang terkena stunting di Indonesia ini sendiri ya, salah satunya gitu kan. Nah, Indonesia termasuk di dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi. Ini reportnya pada tahun 2014, di mana 37%-nya balita pendek, 12%-nya balita kurus, 11%-nya kegemukan pada balita, 28%-nya kegemukan pada penduduk, 37%-nya anemia pada ibu hamil. Nah, ini salah satu permasalahan yang memang timbul akibat kurangnya pola hidup gitu kan. Pola hidup bersih dan sehat ini bisa berakibat pada yang namanya stunting. Boleh dilanjut? Dampak masalah gizi pada kesehatannya apa aja sih gitu? Dampak kurang gizi pada awal kehidupan terhadap kualitas sumber daya manusia. Kekurangan gizi ini tidak saja membuat stunting, tapi juga menghambat kecerdasan, memicu penyakit, dan menurunkan produktivitas. Ini yang memang saya bilang bahwa kita bagaimana bisa memajukan negara Indonesia kalau negara kita banyak yang terkena yang namanya stunting. Oleh karena itu, kita salah satunya nih generasi penerus bangsa, apalagi remaja-remaja, harus menikah di usia yang ideal ya. Kalau dari BKKBN itu menikah usia ideal itu minimalnya 21 tahun buat perempuan dan minimal 25 tahun buat laki-laki. Kenapa sih kita harus menikah di usia yang ideal gitu kan? Karena kondisi rahim perempuan itu akan sempurna ketika di atas 20 tahun. Jadi ketika udah 21 tahun, ya secara tidak langsung kondisi rahim perempuan sudah matang untuk membuahi ataupun untuk melahirkan anak. Ibaratkan seperti kantong plastik nih. Kantong plastik jika diisi oleh beban yang berat, pasti kantong plastik itu akan jebol kan. Nah, itu ibaratkan sebuah rahim perempuan. Ibaratkan rahim perempuan ini belum sempurna ketika langsung diisi udah ada anak, padahal itu belum sempurna kondisi rahimnya, nanti akan jebol juga dan bisa berakibatkan pada kematian kepada ibu maupun anaknya itu sendiri. Nah, jadi akibat stunting ini bisa gagal tumbuh, berat lahir pendek, kecil, dan kurus. Ini juga banyak. Jadi sebenarnya stunting ini bukan hanya faktor dari gen gitu kan. Banyak kan orang bilang gennya memang pendek dan lain sebagainya. Ini bisa aja akibat dari stunting itu sendiri. Kemudian hambatan perkembangan kognitif dan motoriknya juga berpengaruh pada perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan yang harusnya misalkan usia 10 tahun itu yang harusnya udah masa-masa SD kelas berapa, misalkan kelas 5, ini baru pemikiran anak SD kelas 1 gitu kan. Itu bisa jadi berpengaruh pada
eh, kognitif dan motoriknya. Kemudian gangguan metabolik pada usia dewasa, meningkatnya resiko penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, penyakit jantung dan lain sebagainya. Jadi banyak yang terjadi itu kayak penyakit jantung, stroke dan sebagainya. Ini akibat dari salah satunya stunting juga. Jadi harapannya kita sebagai remaja gitu kan, khususnya ini karena di sini banyak remajanya, ya hindari yang namanya kayak makanan-makanan kayak apa namanya seblak gitu kan, bukan nggak boleh bukan harus dihindari sih, ya dijarangkanlah makanan, jangan sampai tiap hari makanannya seblak gitu kan, makan bakso, makan pedas. Cobalah dijaga pola hidupnya, karena ketika teman-teman hari ini menjaga pola hidupnya dengan baik, pasti hari tuanya juga punya badan yang sehat dan lain sebagainya. Seperti itu. Boleh dilanjut. Lanjut, Kak. Nih, faktor penyebab masalah gizi. Timbulnya masalah gizi tidak sekedar kekurangan makanan, tetapi juga karena pola asuh. Hal yang paling penting adalah kemiskinan dan kepemimpinan. Nah, akar masalahnya pembangunan ekonomi, politik, dan sosial budaya, kemiskinan, ketahanan pangan dan gizi pendidikan, kemudian daya beli, akses pangan, akses informasi, dan akses pelayanan. Ini bahas yang pertama, pembangunan ekonomi, sosialisasi, sosial budaya. Nih, pembangunan ekonomi di kita memang masih belum merata dan lain sebagainya. Jadi harapannya nih teman-teman sebagai remaja bisa terus membantu masyarakat Indonesia yang terkena dampak-dampak sosial ekonomi, apalagi di tengah pandemi ini pasti banyak yang terkena PHK, terkena yang namanya nggak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Kita sebagai mahasiswa perlu turut andil dalam menuntaskan yang namanya kemiskinan gitu kan, ketahanan pangan, karena ketika kemiskinan terjadi di Indonesia pasti kekurangan gizi ini terjadi di dalam masyarakat. Kalau miskin ya kita mau makan apa ibaratnya, mau beli buah-buahan juga nggak kebeli, apalagi beli makanan gitu dan lain sebagainya. Jadi harapannya salah satunya adalah kita coba tuntaskan yang namanya kemiskinan di negara ini. Kemudian penyebab tidak langsung adalah ketersediaan dan pola konsumsi pangan, pola asuh, pemberian ASI ini. Ada yang namanya di program pemerintah juga 1000 HPK, 1000 hari kehidupan, apa namanya, 1000 hari kehidupan gitu kan. Nah, anak ketika udah lahir itu jangan hanya apa namanya diberikan susu aja gitu kan, tapi ibunya pun harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Banyak nih sekarang ibu-ibu yang melahirkan ketika udah 2 minggu ataupun 3 minggu langsung makan seblak, makan yang pedas-pedas dan lain sebagainya. Padahal air susunya itu bakal dikonsumsi oleh anaknya itu sendiri, yang seharusnya selama 1000 hari itu diberikan gizi-gizi yang seimbang, gizi-gizi yang bagus. Jadi ibunya juga harus mengkonsumsi makanan dan juga gizi-gizi yang bagus seperti itu. Kemudian juga kesehatan lingkungan juga harus dijaga. Teman-teman juga banyak yang memang terjadi lingkungan-lingkungan kita yang tidak bersih, yang kumuh di Kota Serang ataupun di khususnya di Provinsi Banten ini saya temukan masih banyak daerah-daerah yang kumuh, yang nggak baik untuk kesehatan. Ini yang bakal berakibatkan fatal pada kondisi fisik dan tubuh seseorang. Kemudian juga ada konsumsi makanan dan status infeksi. Dan yang terakhir adalah status gizi ibu dan anak. Jadi stunting ini bisa kita hindari dari mulai sejak remaja, kita sebagai remaja, kemudian juga nanti sebagai orang tua yang apa namanya mengandung anaknya. Ketika mengandung kita harus cek rutin, kemudian jaga pola makanan, gitu kan. Kemudian juga anaknya ketika udah melahirkan dijaga juga pola makanannya. Boleh dilanjut? Dilanjut ya. Nah, ini sebenarnya banyak sekali kebijakan yang memang sudah pemerintah keluarkan. Jadi ada beberapa kebijakan. Yang pertama ada peraturan presiden di nomor 42 tahun 2013 tentang pencepatan perbaikan gizi. Kemudian juga ada instruksi presiden, kemudian juga ada peraturan presiden dan sebagainya. Jadi sudah banyak peraturan-peraturan yang menyuruh kita untuk berperilaku pola hidup bersih dan sehat, entah itu dari kesehatan tubuhnya, kemudian juga gizinya dan lain sebagainya, sudah diatur dalam undang-undang gitu kan, secara tidak langsung bahwasanya kesehatan ini sangat penting yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Boleh dilanjut?
Ini ada salah satu hasil rakor Wapres 12 Juli tanggal 9 Agustus 2017. Jadi kesepakatan intervensi gizi integritas, perlunya memilih fokus lokus intervensi, perlunya pasaran gizi yang tepat, sederhana, dan spesifik lokal. Kampanye ini yang memang sedang kita agung-agungkan sekarang, alhamdulillahnya, bukan alhamdulillah sih ya, adanya corona ini salah satu hal positifnya, banyak materi dan pemanfaatan media sosial ini digunakan untuk pemanfaatan tentang kesehatan, pola hidup bersih dan sehat. Ini salah satu yang mungkin sebuah kesuksesan bagi pemerintah menggaungkan atau mengkampanyekan tentang pola hidup bersih dan sehat. Jadi bagusnya sih yang saya lihat teman-teman KKM sekarang pun banyak mensosialisasikan di media sosialnya tentang kesehatan gitu kan, cara menjaga pola hidup bersih dan sehat, gimana cara jaga kebersihan dan lain sebagainya. Ini hal positif yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi saya pribadi sih mengapresiasi sangat bagus kepada teman-teman mahasiswa. Seakan-akan saya pun sebagai orang yang sering mengkampanyekan tentang kesehatan, ini menjadi hal positif. Jadi masyarakat lebih banyak tahu bagaimana cara menjaga pola hidup bersih dan sehat. Itu sih salah satunya. Boleh dilanjut? Nah ini kegiatan spesifik dan sensitif lintas KL. Jadi banyak instansi yang menjaga tentang pola hidup bersih dan sehat, apalagi program juga teman-teman bisa lihat di sana ada beberapa instansi, ada dari PUPR, ada Dinas Kesehatan, juga ada Dinas Pendidikan, Pertanian, BKKBN, keagamaan dan lain sebagainya juga ini menggaungkan tentang program kesehatan itu sendiri, teman-teman. Contohnya misalkan di Dinas Pendidikan, PAUD dengan muatan kesehatan gizi, kayak pendidikan kesehatan reproduksi dan gizi, kelas parenting dan lain sebagainya, itu juga kan diajarkan di dalam sekolah juga, apalagi kita sebagai mahasiswa tentu pasti sudah tahu lah ya. Kemudian di kan Dinas penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, itu memang salah di Provinsi Banten sendiri sedang dibuatkan di rumahnya itu kayak misalkan sanitasi, air bersih dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai memasuki eranya, sudah mulai harusnya masyarakat itu mulai sadar ketika memang pemerintah sudah membuat program ini. Jadi banyak hal yang memang sudah dibuatkan oleh pemerintah dan programnya ini bukan hanya di satu sektor bidang kesehatan aja gitu kan, promosi tentang kesehatan ini, tapi berbagai instansi dan dinas juga sudah memperdayakan program ini. Hanya saja mungkin banyak orang-orang belum paham bagaimana sih cara menjaga kesehatan, bagaimana sih cara kita berpola hidup bersih dan sehat itu sendiri gitu kan. Harapan saya memang stunting ini merupakan suatu hal yang sangat berbahaya. Jadi teman-teman nih sebagai remaja, teman-teman sebagai mahasiswa harus mengajak masyarakatnya untuk berpola hidup bersih dan sehat, bukan hanya di era pandemi ini, tetapi setelah masa pandemi pun kesehatan itu harus dijaga karena akan berdampak pada penerus bangsa, akan berdampak pada kecerdasan dan juga pola hidup kita. Boleh dilanjut? Nah, yang terakhir tentunya mari kita wujudkan Indonesia tanpa kelaparan dan kekurangan gizi dan hindari pandemi dengan menjaga kesehatan. Jadi harapan saya untuk teman-teman semua, kita coba bantu orang-orang yang kelaparan, kemudian juga orang-orang yang kekurangan gizi, kemudian mari kita hindari pandemi ini dengan menjaga kesehatan, pakai maskernya ketika keluar rumah dan lain sebagainya. Mari kita hindari hal-hal yang kurang baik dan kita terapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan kita, di rumah dan lain sebagainya, agar kita terhindar dari yang namanya stunting, kita terhindar dari yang namanya penyakit, dan agar kita bisa menjadi penerus bangsa yang bisa memajukan negara Indonesia ini. Mungkin itu aja dari saya untuk moderator. Selebihnya boleh buat tanya jawab gitu. Terima kasih. Baik teman-teman,
Untuk sesi selanjutnya, mari kita buka sesi pertanyaan yang terdiri dari 2 sesi. Yang setiap sesinya itu terdiri dari 3 pertanyaan. Kita buka dulu sesi pertanyaan pertama. Silakan yang ingin bertanya. Bang, ada pertanyaan nih dari saudari Andita Nurhikmawati. Dia bertanya, kesehatan juga tak luput dari kesehatan mental. Gimana sih caranya menjaga kesehatan mental? Karena di waktu pandemi ini, kita punya banyak waktu untuk memikirkan banyak hal. Langsung jawab aja. Iya. Mental ini mungkin salah satu hal yang sangat penting. Tadi saya di awal kan udah bilang bahwasanya peran keluarga ini sangat penting dalam kondisi mental seorang anak ataupun keluarga. Ketika di dalam keluarganya harmonis, biasanya seorang anak itu kondisi mentalnya juga bakal baik. Tetapi jika di dalam keluarganya kondisi mental dalam keluarganya nggak harmonis, misalkan ibu bapaknya cerai, banyak berantem dan sebagainya, biasanya mentalnya juga bakal terganggu, berakibatkan fatal pada misalkan kondisi pendidikannya. Dulu tuh pernah ada teman saya, dulu tuh dia sering juara juara 1 di kelasnya gitu kan. Tetapi ketika orang tuanya cerai, keluarganya nggak harmonis, akhirnya pendidikan dia juga nggak bagus gitu kan. Makanya harapan saya teman-teman salah satunya adalah menerapkan 8 fungsi keluarga di rumahnya masing-masing. Yang tadi yang saya sebutkan, kemudian juga ya kalau misalkan saya pribadi itu ya kita harus tetap yang namanya banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berzikir dan lain sebagainya, dan berpikiran positif. Kayak misalkan pusing nih kan di rumah aja nggak punya uang dan sebagainya, ya kita syukuri apa yang memang sedang terjadi, jangan terlalu banyak pikiran yang membuat sehingga kita ini kayak gelisah dan sebagainya. Kadang pikiran yang mengganggu itu karena memang diri kita sendiri sebenarnya, dari diri kita sendiri. Jadi sesuatu hal, penyakit dan lain sebagainya pun akan timbul itu akibat dari mappingnya ataupun hal-hal pikiran kotor ataupun cara hidup kita yang nggak baik. Jadi harapan saya adalah teman-teman di keluarganya juga harus harmonis. Kalau dari segi mental ya harmonis, kemudian juga teman-teman banyak-banyak bersyukur, jangan terlalu banyak memikirkan beban hidup. Kita lah banyak bersyukur. Kalau misalkan umat Islam ya perbanyak ibadah dan lain sebagainya. Kalau misalkan ngerasa banyak beban, coba banyak masalah dan sebagainya, coba selesaikan masalah itu, jangan terlalu banyak dipikirkan gitu kan. Apalagi kayak misalkan nih teman-teman yang lagi KKN kan udah mau masa-masanya skripsian ya gitu ya. Jadi skripsi itu jangan banyak dipikirin teman-teman, tapi dikerjakan, karena masalah itu kita harus kerjakan, jangan hanya sekedar dipikirkan. Kayak gitu sih. Itu buat pertanyaannya, mungkin cukup segitu aja sih. Untuk selanjutnya pertanyaannya apa, ada lagi yang ingin bertanya? Itu di grup di chat tuh ada tuh Hera Ermawati, apa contoh sederhana dari kehidupan sehari-hari yang wajib diubah saat ingin menjalani hidup sehat. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kalau contoh kehidupan sehari-hari yang saya temuin di teman-teman saya, apalagi perempuan nih khususnya, biasanya sih makan makanan yang pedas ya. Kalau yang saya lihat kayak misalkan seblak, bakso juga, kayak makan bakso nih, sambelnya segimana, sausnya segimana gitu kan. Itu sih salah satunya karena banyak perempuan yang sering, yang saya lihat gitu, yang saya alami, entah nggak tahu kalau teman-teman gitu kan. Banyak sekali perempuan itu yang terkena penyakit yang namanya harus operasi dan sebagainya, lupa lagi saya itu. Pokoknya jadi salah satunya adalah coba pola hidup makannya diubah. Kayak misalkan makan seblak ya seminggu 2 kali lah, jangan sampai setiap hari. Makan sambal yang pedas-pedas juga jangan terlalu keseringan. Itu salah satunya sih bagaimana cara kita merubah pola hidup sehat gitu kan di tengah-tengah pandemi ini juga. Dampak negatif apa saja sih ya Bang yang terjadi jika individu tidak memiliki kesadaran untuk hidup sehat? Dampak negatifnya banyak tentunya. Selain kesehatan kita, kayak misalkan kita
banyak penyakit yang timbul dari diri kita. Kemudian juga salah satu yang tadi saya jelaskan, stunting ini salah satu yang memang sedang diprogramkan oleh pemerintah, karena stunting ini merupakan satu hal yang berbahaya buat kondisi fisik kita, kemudian juga pikiran kita dan masa depan kita khususnya gitu kan. Jadi dampak negatifnya itu sangat banyak gitu kan. Mungkin nggak dirasakan kayak misalkan kayak rokok gitu kan. Mungkin kita nggak merasakan dampak rokok itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sekarang, tapi 10 tahun ke depan kita bakal merasakan dampak-dampak hal itu. Karena yang namanya kesehatan itu nggak bakal kita rasakan saat ini gitu kan. Jadi kesehatan ini bakal kita rasakan ketika memang 2 tahun, 3 tahun kemudian apa yang kita lakukan hal ini nggak sehat, bakal terjadinya bertahun-tahun kemudian. Mungkin beda lagi ketika memang virus corona nih. Kalau virus corona mungkin langsung begitu saja masuk ke dalam tubuh kita dan langsung menyebabkan rasa sakit. Itu sih sebenarnya. Kalau misalkan dampak negatifnya banyak sekali, salah satunya yang tadi saya jelaskan, stunting itu sendiri. Kemudian ada dari virus Jundika, di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan salah satunya, tetapi ketika misalnya banyak pemikiran yang terjadi sehingga dapat menyebabkan imun menurun dan mudah untuk terpapar penyakit, hal apa sih yang harus kita lakukan ketika banyak pikiran agar imun tubuh kita menurun? Apa yang harus kita lakukan ketika banyak pikiran? Nah, ketika kita banyak pikiran, tentu pikiran kita juga jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal masalah. Ketika kita banyak memikirkan masalah, itu bakal menimbulkan yang namanya, kita juga, yang saya ketahui, salah satunya yang pernah saya diskusi dengan dokter-dokter, pikiran ini sangat berpengaruh pada faktor kesehatan kita. Ketika pikiran kita bagus, pikiran kita banyak memikirkan hal-hal positif, pola hidup kita juga bagus, biasanya ya udah tua pun biasanya sehat-sehat aja. Kayak misalkan nih banyak guru-guru olahraga yang udah tua tapi masih parapres, kemudian juga wajah-wajahnya masih ceria dan lain sebagainya. Salah satunya karena faktor pikiran yang memang kadang selalu happy. Jadi kita harus coba banyak pikiran-pikiran kita, jangan terlalu banyak memikirkan masalah lah. Coba banyak pikirkan hal-hal yang memang bisa menyenangkan buat diri kita. Kemudian juga kita juga harus melakukan apa aja gitu kan, agar imun kita tidak menurun, yaitu banyak makanan yang bergizi. Salah satunya itu. Kalau saya pribadi sih jangan banyak pikiran yang ribet lah teman-teman gitu ya. Karena ketika banyak pikiran ya selesaikan masalah itu gitu kan. Jadi ketika memang ini banyak-banyaklah bersyukur. Kemudian ini ada pengembangan dunia kesehatan masyarakat, apakah penyuluhan yang telah dilakukan cukup efektif untuk mengubah lapisan kesehatan pandemi ini? Bagaimana menurut Akang? Lalu apabila tidak ada respon atau perubahan balik dari masyarakat dari signifikan, apakah perlu dilakukan gerakan yang otomatis, gerakan semacam apa sehingga masyarakat tersadarkan? Jadi misalkan masyarakat banyak belum paham karena sosialisasinya yang masih belum menyeluruh. Kayak misalkan rapid test kan banyak masyarakat yang ketakutan buat rapid test. Padahal kan orang kalau pengen rapid test secara sendiri kan harus bayar mahal ya. Sementara pemerintah membuat program gratis buat rapid test, itu masyarakat justru malah ibaratkan pergi dari rumahnya dan sebagainya. Itu terjadi di Kasemen ya kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu itu pernah terjadi karena pengetahuan masyarakat yang belum tahu akan rapid test itu seperti apa. Karena sekarang kan banyak berita-berita isu-isu kayak misalkan di rapid test itu diambil datanya dan lain sebagainya gitu kan. Itu salah satu sosialisasi dari instansi kita nih sebagai mahasiswa harusnya terus menggaungkan hal-hal positif, hal-hal baik kepada masyarakat, karena banyaknya masyarakat tidak menerapkan itu karena itu kurangnya sosialisasi. Salah satu saya kan mungkin bergerak di bidang BKKBN ya, salah satunya penyuluhan tentang KB dan lain sebagainya. Itu biasanya masyarakat maupun kayak ustadz-ustadz lain sebagainya, mereka nggak paham tentang konsep KB itu, KB haram dan lain sebagainya, karena mereka nggak tahu konsep KB sebenarnya itu seperti apa gitu kan. Jadi kurangnya
sosialisasi kepada masyarakat sih yang saya rasa. Jadi harapannya kita sebagai mahasiswa nih harus terus menggaungkan ataupun kayak bikin status WA, status Facebook, status Instagram. Ya harusnya kita banyaklah memberikan edukasi kepada masyarakat gitu kan. Karena makanya tadi saya bilang saya setuju dengan KKN sekarang, teman-teman banyak mensosialisasikan di media sosialnya untuk mengkampanyekan hal-hal positif, entah itu mengenai kesehatan, mengenai bagaimana cara kita berwirausaha dan lain sebagainya. Ini merupakan hal positif buat masyarakat karena kan sekarang masanya era milenial gitu ya. Jadi harapannya teman-teman tetap terus menggaungkan hal-hal positif kepada masyarakat. Kampanye medsos atau sosialisasi yang lebih efektif mana untuk sampai ke masyarakat dalam hal atasi problem gizi. Kalau untuk masyarakat yang udah modern, masyarakat kota ya, itu efektif melalui media sosial juga udah cukup sebenarnya. Karena ketika kita setiap hari memberikan informasi melalui media sosial, misalkan WA nih, ataupun Instagram, ataupun Instastory ya, tiap hari kita penyuluhan yang saya lihat sekarang itu Instastory mahasiswa itu isinya penyuluhan gitu kan. Jadi akhirnya saya pun, oh iya, akhirnya dapat pengetahuan baru. Tetapi untuk masyarakat yang awam kayak misalkan daerah pedesaan, daerah pegunungan dan sebagainya yang tidak punya alat alat komunikasi, ya bagusnya memang secara langsung kayak misalkan programnya, karena saya bergerak di bidang BKKBN ya, ketika ke daerah-daerah yang memang nggak punya sinyal, daerah yang memang nggak menggunakan alat media sosial, mereka biasanya langsung menggunakan media langsung kepada masyarakat. Kita biasanya tiap bulan penyuluhan kepada mereka mengenai kayak misalkan tentang gizi, tentang kesehatan bayi dan lain sebagainya. Perlahan masyarakat mulai paham gitu, walaupun masih belum semuanya, tapi dengan perlahan ketika instansi ataupun kita sebagai mahasiswa terus mengedukasi masyarakat, itu biasanya mereka bakal paham dan ikut melaksanakan program itu. Jadi salah satunya orang tidak melaksanakan program itu karena tidak paham dengan metode ataupun tujuan dari program itu sendiri. Ini dari Adi Rohadi. Nah, saya Adi, sepertinya yang Abang katakan dari pandemi ini ada beberapa hal yang positif yang terjadi. Salah satunya perilaku hidup sehat meningkat. Bagaimana agar perilaku hidup sehat ini tetap terjaga? Karena kemungkinan setelah selesai pandemi ini, kehidupan masyarakat akan kembali normal dan merasa biasa saja karena enggak takut udah corona. Jadi bagaimana supaya masyarakat tetap menjaga PHBS bukan karena takut corona. Nah, ini juga menjadi sebuah permasalahan pastinya. Karena masyarakat Indonesia itu harus ditakut-takuti dulu, baru melakukan apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi salah satu PR bukan hanya masyarakat Indonesia, sebenarnya saya pribadi pun ya masih seperti itu. Ketika memang sudah terjadi sesuatu hal, baru kita melaksanakan gitu. Nah, yang saya pernah dapat pelajarannya bahwasanya ketika masyarakat sudah terbiasa melakukan sesuatu hal, pasti kedepannya bakal terbiasa. Kayak sekarang kita mungkin udah masanya udah 4 bulan kita memasuki masa pandemi ini gitu kan. Ketika memang kita sudah terbiasa dengan pola hidup bersih dan sehat, biasanya masyarakat pun akan terbiasa kembali terbiasa dengan pola hidup bersih dan sehat ini sendiri. Kayak misalkan nih, kenapa sih kita diharuskan berpuasa 30 hari full gitu, dan lain sebagainya. Itu biasa salah satunya adalah pernah salah satu dosen di di Amerika, kalau nggak salah saya dapat penelitian, dalam penelitian itu bahwasanya ketika kita berpuasa 30 hari, kenapa kita kembali ke suci? Itu karena perilaku pikiran kita, cara pandang kita, kemudian agama kita berperilaku hal positif selama 30 hari gitu ya. Selama 30 hari itu kita berpikiran positif dan melakukan ibadah-ibadah. Nah, pernah salah satu dosen di Amerika kalau nggak salah melakukan penelitian, ada salah satu bentuk mahasiswa, dia melakukan bagaimana si mahasiswa ini harus berperilaku positif selama 30 hari. Dan ada lagi beberapa mahasiswa yang melakukan perilaku negatif selama 30 hari. Nah, dalam penelitian itu ternyata terbukti bahwasanya pembiasaan seseorang itu bisa berpengaruh pada kehidupannya. Jadi dengan adanya corona ini, mungkin selama 4 bulan ini
jika memang masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehatnya secara teratur setiap hari, mungkin akan terbiasa seterusnya gitu kan, akan terbiasa seterusnya dan menjadi kebiasaan. Ibaratkan, aduh, kok apa ya yang nggak biasa saya lakukan hari ini gitu kan, jadinya sudah terbiasa. Jadi harapannya mungkin mumpung lagi masih masa pandemi gitu ya, kita harus tetap membiasakan diri menjaga pola hidup bersih dan sehat gitu kan. Itu sih yang saya harapin, teman-teman terus membiasakan diri untuk pola bersih dan sehat itu sendiri. Mungkin itu aja, moderator. Cukup banyak sekali nih antusiasme penanya untuk Bang Zul nih. Untuk selanjutnya mungkin dicukupkan saja sesi pertanyaannya. Saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan dari webinar kali ini. Kesimpulannya, perilaku hidup bersih dan sehat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, serta kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat, serta masyarakat termasuk dunia usaha berperan serta aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Lingkup PHBS sendiri terdiri dari rumah tangga, sekolah, tempat-tempat umum, tempat kerja, serta institusi kesehatan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga pola hidup sehat dan bersih diantaranya memperbanyak asupan makanan yang bergizi, yang kedua selalu menjaga hidrasi tubuh, olahraga rutin, istirahat yang cukup, bantu dengan multivitamin, selalu gunakan masker ketika keluar rumah, terapkan physical distancing, dan yang terakhir, cuci tangan yang rutin. Bahaya yang ditimbulkan bila tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat, diantaranya adalah stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak, di mana pertumbuhan ini gagal pada tubuh dan otak. Salah satu cara untuk menghindari terjadinya stunting yaitu dengan cara menikah di usia yang ideal. Baik teman-teman, terima kasih kepada Bang Zul yang telah memberikan informasi yang sangat akan manfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada Bang Muhammad Fikri Zulkifli yang telah mengisi acara pada webinar kali ini. Teman-teman yang berbahagia, saatnya kita tiba pada penghujung acara, yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Webinar hari ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berlangsungnya acara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya Nia Audina, selaku pembawa acara sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.